Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang cuan? Siapa yang cuan? Yang cuan ada di BTC. Pasti BTC paling cuan 13%. BTC yang lain pada nyusruk ya, pada ngungsep, pada memble ya. Bitcoin tuh yang nomor satu. Kalau dibilang anda nggak percaya, yang pertama masuk di BTC. Hai orang-orang baru, pemula-pemula, jangan masuk ke meme coin tuh, ke meme tuh. Anda bisa habis uangnya dimakan project kentut, omong kosong tiap hari, tukang kibul mengibul. Itu yang namanya meme coin. Itu masuk BTC, uangnya dikit mas bro, nggak mikirin uang dikit yang penting marginnya. Coba cek aja margin BTC udah 13%, yang mana margin altcoin memble, dower, tahu dower, nyusruk, ngungsep ya. BTC nomor satu, kedua ETH. Anda kalau dikasih perawan maunya randa yang udah lowak mohon maaf loh, canda, sorry ya, keceplosan ya, bercanda ya. Kacau balau, aduh itu betul-betul lost control ya. Inilah mas bro, saya nggak mau ditekan-tekan, indusanan dasmu ya. Sapinya bebas saja lah, tanpa tekanan, hidup cuma sekali aja, banyak tekanan peduli ngapain ya, buat apa ya. Yang penting santai, slow ya, ngasih edukasi untuk pemula supaya uangnya nggak dimakan setan ya. Aduh, ini ada berita yang mantap, hati-hati, yang mana BTC ini menjadi aset ke-10 terbesar di dunia bro, yang tentunya akan menjadikan Anda jutawan. Tapi kalau sekarang kondisi harga tinggi begini ya jangan masuk dulu, tapi yang jantungan barangkali nanti ada bantingan ya, biasanya di bulan ini itu setelah tanggal 20. Mereka kan mau bayar pajak di US sana kan mahal ya, pajaknya juga agak sedikit ya. Biasanya akan liburan, akan Natalan ya, tahun baruan pasti ada bantingan, tapi juga nggak dalam. Dan kemungkinan itu di Januari juga bisa terjadi perbedaan yang luar biasa. Maksudnya salah analisa. Yang biasa Januari dibanting ya, kalau tiba-tiba nanti ETF support disetujui BTC ya ngaco nggak jadi turun ya. Aduh, repot kalau kondisi gini ya. Kemarin waktu masih murah nggak mau dibilang 00 300 juta, nantilah nunggu 200 juta ya. Setelah bear market 260 juta doang ya, 250 juta Anda nggak mau masuk, takutnya nol nanti ya. Habis itu udah 400 juta, nanti nunggu 300, makin naik. Sekarang udah 500, kemarin nggak mau masuk 500 pun Anda masih berpikir on ya. Sekarang giliran 600 mau masuk ya, tinggal bantingannya aja. Itu yang namanya masuk di pucuk, jual di bawah. Belajar dari mana ya. Makanya jangan terlalu mikir yang macem-macem, randa-randaan. Makanya bercanda ya, ngomong randa itu bercanda. Kalau bercanda pikirannya rileks, akhirnya dapat memutuskan sesuatu itu pas dan tepat, jadi cuan. Coba kalau orang lagi emosi atau ditipu-tipu dengan berita yang muluk-muluk, katanya mau naik tinggi, katanya mau dibanting habis, besok yang terjadi pikirannya emosi. Kalau emosi ngambil pisau nusuk orang ya, tapi nggak merasa salah. Baru nanti setelah sadar, oh saya nusuk orang itu salah, itu baru sadar setelah pikirannya tenang, stabil lagi. Makanya saya selalu bercanda biar image-nya randa juga, yang penting stabil otaknya stabil. Kalau saya mereview supaya tepat, jangan sampai saya bohongin, bodohin orang gitu ya. Kalau sekarang masuk ya, bagi saya yang long invest jangka panjang, saya jamin nanti 1M lebih nggak soal. Tapi yang jantungan ketika nanti dibanting ya jangan. Jantungan bagaimana ya, mahal rumah sakit daripada kuburan, mending mati sekalian masuk kuburan murah. Tapi kalau nanti rumah sakit itu aduh, langsung kita melihat aliran besar ini masuk ke BTC. Waduh, betul-betul mantap. Wow ya. Bitcoin BTC capai valuasi 8 miliar US dollar, peringkat ke-10 aset terbesar di dunia bro. Mau apa Anda? Mau beli meme coin ya? Kabar mengejutkan datang dari dunia kripto, di mana Bitcoin BTC berhasil melampaui nilai pasar Berkshire Hathaway, mencapai angka fantastis di atas 800 miliar US dollar per 5 Desember 2023. Kini mata uang digital ini berada di peringkat ke-10 aset terbesar di dunia, mengalahkan perusahaan besar seperti Meta dan Nvidia. Apa yang membuat Bitcoin begitu spesial, dan apakah ini pertanda akan ada kenaikan harga lebih lanjut? Wow, tentu ini ya, baca Anda ya.
Google pertama, 2 Apple ya, 3 Microsoft ya, Saudi ya, nomor 4 Google ya, waduh, Amazon ke-6, Silver ke-7, Nvidia nomor 8 ya, Meta 9, Bitcoin 10. Mantap jaya tentunya ya. Bitcoin kini menjadi bintang baru di pasar keuangan global dengan nilai pasar yang telah melampaui Berkshire Hathaway, konglomerat Amerika yang dipimpin oleh investor legendaris Warren Buffett ya, Buffett Buffett ya, pada tanggal aduh saya ketawa lagi kalau ingat Buffett ngepet gitu. Pada tanggal 4 Desember 2023 Bitcoin mencatatkan harga di atas 42.000 US dollar, mendorong kapitalisasi pasarnya melewati 780 miliar US dollar. Waduh, sementara ini ya Berkshire Hathaway yang mencatatkan 779 US dollar miliar, aduh kebalik ini ya, 779 miliar US dollar pada penutupan pasar 1 Desember ya. Berkshire Hathaway mengalami penurunan sekitar 1,3% dalam 5 hari terakhir, namun masih mencatatkan kenaikan 4,7% dalam 30 hari terakhir dan 14,7% sejak awal tahun. Sebaliknya Bitcoin menunjukkan volatilitas yang jauh lebih tinggi dengan kenaikan 20% dalam sebulan terakhir dan hampir 150% sejak awal tahun. Wow, naiknya itu sejak awal tahun itu sudah 150%. Anda belinya kok bukan BTC tapi koin milik KT. Ini belajar dari mana ya? Dari Hong Kong apa dari Markia? Markia udah saya ikut di sini kok bisa Anda masih on saja ya? Tanda di sini penuh canda ya, jangan kesinggung kalau ngikuti channel ini kan channel dewasa ya. Jadi di sini banyak menghibur supaya Anda nggak stres. Jadi kalau nggak stres pikirannya normal, nggak nusuk orang. Ketika beli BTC dengan pikiran yang waras, Anda bisa menentukan ya yang benar ini waktu masuk ataupun waktu TP itu dengan analisa pribadi Anda. Masalahnya begini ya, apapun dalam analisa itu nggak ada yang tepat, hanya prediksi, hanya analisa. Anda harus punya keyakinan sendiri, riset mandiri akan lebih baik tentunya ya. Analis terkini menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin akan mencapai target harga baru sebelum peristiwa halving berikutnya dengan mencapai puncak tahunan dan menembus resistensi jangka panjang. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini akan awal dari tren bullish yang lebih besar. Namun beberapa analis memperingatkan bahwa pasar mungkin mengharapkan koreksi setelah kenaikan harga yang cepat ini. Prediksi harga BTC saat ini bervariasi tetapi sentimen umumnya positif dengan harapan bahwa Bitcoin akan terus menunjukkan performa yang kuat. Meskipun demikian, investor diingatkan untuk tetap waspada terhadap volatilitas pasar kripto yang tinggi. Jadi memang betul-betul acak kadut nggak karuan ya. Banyak sekali yang mana kondisi naik ini pinginnya turun ya. Ya itulah manusia, dikasih hujan minta hujan dikasih, minta panas dikasih. Ketika dikasih hujan sama panas ngeledek sama yang di atas, dibilang hujan ketek, hujan monyet. Tuh manusia model apa seperti itu ya. Ya ini ketika kripto turun minta naik, naik minta turun. Inilah orang ya, memang sedeng ya. Bercanda ya. Ini betul-betul mantap ini. Jadi Bitcoin dan masa depan keuangan digital. Dengan capaian ini Bitcoin semakin mengukuhkan posisinya sebagai aset keuangan digital yang tidak bisa diabaikan. Kenaikan kapitalisasi pasar Bitcoin menjadi 811 miliar US dollar menandakan bahwa mata uang kripto ini hanya 38% di bawah harga tertingginya sepanjang masa yang dicapai pada November 2021. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi Bitcoin untuk mencapai valuasi 1 triliun US dollar untuk kedua kalinya? Kemajuan ini juga menarik perhatian dari komunitas hukum kripto dengan komentar dari John Teton yang menyindir pernyataan Warren Buffett sebelumnya. Kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari Bitcoin di pasar global. Saya rasa sudah cukup dan muncrat, sudah capek kalau Anda nggak masuknya ke meme coin, bukan masuk BTC. Kesalahan Anda sendiri, karena ini sudah menjadi investasi nomor 10 terbesar di dunia. Tentunya akan mantap menjadikan Anda jutawan ke depan. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Semoga mudah-mudahan sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.